Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Izin saya atas nama Mulyadi, Prodi Ilmu Hukum S1 Universitas Cut Nyak-Dien, NIM 2429061015. Izin memaparkan terkait materi yang telah Bapak berikan, yaitu hukum dan tujuannya. Latar belakang hukum adalah suatu sistem yang dibuat untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum hadir untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan menciptakan keadilan. Rumusan masalah: 1. Apa definisi hukum dan elemen-elemen utamanya? 2. Apa tujuan utama dari adanya hukum dalam masyarakat? 3. Bagaimana peran hukum dalam menciptakan ketertiban keadilan? A. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif, kelompok, atau oleh seorang legislator tunggal. B. Tujuan hukum. Hukum merupakan proporsi dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta konstelasi dan tertib sahdan jikalau hukum itu dipandang secara fungsional. Ia terpanggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan kehidupan sosial, misalnya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan deviasi. Hukum dibuat menciptakan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum dapat dirinci berdasarkan fungsi dalam manfaatnya dalam mengatur perilaku individu dan kelompok di masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan hukum. 1. Menjaga ketertiban dan kedamaian. 2. Menciptakan keadilan. 3. Melindungi hak asasi manusia. 4. Memberikan kepastian hukum. 5. Menyelesaikan konflik. 6. Mendorong perubahan sosial. 7. Mengatur hubungan dalam bermasyarakat. 8. Mewujudkan kesejahteraan. Fungsi hukum dalam masyarakat. Hukum memiliki peran penting yang sangat dalam kehidupan masyarakat. Fungsinya adalah untuk menjaga keteraturan, menciptakan keadilan, dan melindungi hak-hak individu serta kelompok dalam bermasyarakat. Jenis-jenis hukum. Hukum memiliki berbagai jenis berdasarkan kategori tertentu seperti sumbernya, wilayah berlakunya, sifatnya, dan bidang yang diaturnya. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis hukum. 1. Berdasarkan sumbernya, hukum tertulis. Hukum tidak tertulis. 2. Berdasarkan wilayah berlakunya, hukum internasional. 3. Berdasarkan sifatnya, hukum publik. B. Hukum privat atau perdata. 4. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum sementara. Berdasarkan atau bidang yang diaturnya, hukum pidana. Penutup atau kesimpulan. 1. Hukum adalah instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan hukum, hak asasi manusia dilindungi, konflik dapat diselesaikan secara damai, dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni. Tujuan hukum mencakup aspek perlindungan keadilan dan pengaturan yang semuanya berkontribusi pada tercipta masyarakat yang tertib dan sejahtera. 2. Hukum bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tanpa hukum, kehidupan akan cenderung kacau karena tidak ada aturan yang mengatur perilaku manusia. 3. Tujuan hukum meliputi aspek keadilan, kepastian, ketertiban, dan kesejahteraan. Dengan hukum yang ditegakkan secara adil, masyarakat dapat hidup dalam harmoni, dan setiap individu dapat merasakan manfaat dari aturan yang berlaku. 4. Fungsi hukum dalam masyarakat mencakup pengaturan perlindungan, penyelesaian sengketa, dan penegakan keadilan. Dengan hukum yang efektif, masyarakat dapat hidup dalam harmoni, ketertiban, dan keamanan. 5. Jenis-jenis hukum ini menunjukkan bagaimana hukum mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat
mulai dari hubungan antar individu, hubungan negara dengan masyarakat, hingga pengaturan dalam ranah internasional. Setiap jenis hukum memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Baik, demikian yang bisa saya paparkan Pak terkait materi yang Bapak berikan dengan judul hukum dan tujuannya. Apabila cara penyampaian atau presentasi saya ini banyak salah, saya mohon bimbingannya Pak dan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih.